keluarga Mas Didit dan Luki yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan Injil hari ini dan bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Dan bacaan Injil diambil dari penginjil Markus. Ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam kesempatan pesta pembaptisan Tuhan yang dihayati secara khusus oleh keluarga Mas Didit dan Luki sebagai satu kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas karunia kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Dua hal itu berkenaan dengan pertama apa yang dikatakan oleh penginjil Markus, peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes di Sungai Yordan. Pada waktu pembaptisan itu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, dan kepadamulah aku berkenan." Dalam teks lain dikatakan, terdengarlah suara Bapa, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jadi saat pembaptisan Yesus itu, Allah Bapa dan Roh Kudus hadir. Dan Allah menjelaskan kepada semua orang, termasuk kepada kita sekalian, bahwa Yesus itu adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Dan dia datang ke dunia ini untuk memperlihatkan kasih Bapa itu kepada kita semua. Dan karena itu Bapa menegaskan kepada kita sekalian, dengarkanlah dia. Artinya kita semua mendengarkan atau berkewajiban atau terdorong untuk mendengarkan Yesus yang diutus oleh Bapanya sebagai anak yang dikasihinya untuk memperlihatkan kasih Allah kepada kita semua. Maka bagi kita yang hadir ini, yang beriman kepada Yesus, khususnya keluarga Mas Didit dan Luki, dan juga keluarga besarnya, termasuk dalamnya Ririn, Yon, Ian, dan semua yang lain, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk memperlihatkan kasih-Nya kepada kita. Maka pada kesempatan ini kita menegaskan kembali tekad kita untuk mendengarkan Yesus. Yesus mengajarkan banyak hal kepada kita, termasuk dalam hal ini hal yang pokok ialah mengasihi Allah, mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Kalau Bapa di surga menegaskan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia," berarti kita dipanggil untuk mendengarkan ajaran Yesus dan melaksanakan itu dalam hidup kita. Hal yang kedua yang patut kita renungkan dalam kesempatan ini ialah penegasan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita yang dibaptis, yang menerima pembaptisan, diangkat martabat kita
bukan hanya menjadi manusia begitu saja, tetapi manusia yang diterima oleh Allah, bahkan dihargai oleh Allah sebagai anaknya. Maka dikatakan dalam bacaan pertama tadi, inilah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah, yakni kalau kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, dengan pembaptisan kita menjadi anak Allah. Kita diangkat oleh Allah untuk menjadi orang yang dikasihinya, diterima oleh Allah, bahkan dijaga dan dilindungi oleh Allah itu sendiri. Jadi peristiwa pembaptisan, pesta pembaptisan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diangkat oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang dilindungi oleh Allah, yang diberi keselamatan oleh Allah, yang kita imani bersama. Dan kita mengenal Allah itu melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, berarti dua pesan ini untuk kita. Yang pertama, bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah putra Allah yang diutus untuk mewartakan kasih Tuhan kepada kita, dan kita sendiri diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Nah, pengalaman penderitaan yang selama ini dijalani atau dihadapi oleh Mas Didit dengan sakit di rumah sakit yang cukup gawat, dan kemudian berkat pertolongan para dokter, berkat doa kita semua, akhirnya Mas Didit kembali ke rumah dalam keadaan yang sehat kembali. Dia bergabung bersama keluarganya, istrinya Luki dan anak-anak, dan kita semua keluarganya merasa bergembira, berterima kasih. Dan kita berterima kasih bukan saja kepada para dokter, tetapi terlebih kepada Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Saya masih ingat bahwa pada saat-saat kritis di rumah sakit, kita semua diminta untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, berilah kesehatan kepada Mas Didit ini. Biarlah dia kembali ke rumah, bergabung dengan keluarga, istrinya, Luki dan anak-anaknya. Anugerahkanlah kesehatan kepada dia. Dan kita merasakan, kita mengalami bahwa doa-doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih sebagai anak Allah, sebagai orang yang percaya bahwa Allah lah yang memberikan kesehatan ini. Maka tentu saja untuk Mas Didit sendiri, kesempatan ini mestilah menjadi kesempatan yang istimewa untuk memperbaiki hidupmu, untuk meneruskan perjalanan dengan lebih beriman lagi kepada Tuhan, dan membimbing sebagai kepala keluarga, membimbing istri dan anak-anak dan keluarga besar lainnya untuk tetap dan makin yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengabulkan doa-doa kita dan memberikan kesempatan pada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang baru. Maka mari kita mengisi kehidupan kita sebagai keluarga yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka dalam arti tertentu
Mari kita mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita dengan membaca firman Tuhan, mengikuti perayaan Ekaristi, berdoa dalam keluarga, berdoa di hadapan Tuhan, di hadapan Bunda Maria, mohon pertolongannya agar kita mengenal apa kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan senantiasa kehendak yang tidak lain tidak bukan ialah ungkapkan kasih-Mu kepada Tuhan, kasih-Mu kepada sesama. Kalau dalam hidup berkeluarga, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, memberi perhatian kepada keluarga dan juga kepada sesama. Maka marilah kita, sembari kita mengenangkan kebaikan Tuhan, kita juga bertekad untuk terus-menerus menjadi orang Katolik yang benar-benar setia kepada Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, perintah Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berjalan bersama dalam keluarga agar kita tidak ketinggalan satu sama lain dalam mewujudkan iman kepercayaan kita. Tuhan memberkati. Amin.